Selama punya ilmu, insya Allah kita dicari, Pak. Ya. Ini anak-anak sekarang kan jarang banget anak-anak Betawi yang bisa baca kitab, betul ya? Paling kalau bisa baca kitab itu juga mondok. Yang nggak mondok sangat jarang. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena tadi himmahnya yang kurang. Apalagi sekarang nih zamannya orang ngaji tematik, Pak. Ya, datang nih isi kajian tentang riba. Dia nggak tahu tuh ada dalam fikih muamalahnya kayak gimana. Yang ditahu cuman riba. Datang tentang kajian masalah akhlak. Jadi pemahamannya nggak utuh. Beda sama orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu biar kali ngaji lekaran, pinter alim. Kenapa? Ngaji kitab. Ngajinya Fathul Qorib di masjid. Walaupun lama 3 tahun, tapi runtut ame gurunya. Ya. Di sini Ustaz Hafiz, masya Allah ngaji saat masih kitab apa sekarang pelajarnya? Oh Takiratu Sadidah tuh ikutin tuh, bawa kitabnya. Kalau orang sekarang gurunya bawa kitab, muridnya kagak bawa kitab. Beli kitab. iPhone 13 kita sanggup beli. Kitab cuman 130.000 kagak sanggup. Ya. Motor NMAX kebeli. Ya. Kitab cuman 50.000 kagak dibeli. Ini ya. Nah, Imam Nafi punya guru siapa namanya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar nih terkenal luar biasa, Pak. Gelarnya Abu Abdurrahman, bapaknya orang-orang budak sahaya. Kerjaannya merdekain budak. Nggak boleh lihat seorang budak sholat, ini budak rajin ibadah, dimerdekakan. Ada budak susah, dimerdekakan. Asal rajin ibadah aja. Sampai ada di zaman tersebut kata ulama, ini budak pura-pura sholat depan beliau biar apa ya? Nah, kalau kata orang kita ngare, tahu ngare ya? Anak muda tahu nggak ngare? Ya, ngarep maksudnya ngarep. Dia sholat, Allahu Akbar. Selesai sholat rapi, dimerdekain. Merdekain budak para hadirin itu nggak murah, bisa 1.000 dinar, ya, bisa ratusan dinar. Tuh ya. Kalau murah dirham juga ada. Intinya apa? Nggak boleh lihat orang bener dimerdekain. Tuh ya. Sampai-sampai orang banyak nipu beliau. Banyak apa? Banyak nipu. Diprotes. Ya Abdullah, tahu nggak engkau tuh ditipu sama orang. Orang itu ibadah rajin karena pengen dimerdekakan engkau. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalau aneh udah niat baik, nggak ada yang bisa nipu. Kita ditipu orang bilangnya kan sering tuh kalau kita jalan-jalan tuh di pinggir jalan ada tahu-tahu orang minta duit ongkos. Pernah nggak gitu? Ya. Kadang-kadang Pak, kasihan Pak, saya pengen pulang, rumah saya di Bandung, butuh berapa? 50.000 dikasih. Kita ke pasar Minggu, dia lagi. Mintanya sama kita lagi. Dilupa gitu, Pak, bagi Pak. Lah tadi kan udah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita kasih dia duit 50.000, apakah kita ditipu? Enggak. Karena kita ketika sedekah walaupun salah sasaran itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul dalam sebuah kitab dikatakan ya, orang baik itu gampang ditipu. Betul. Nggak boleh orang dikit-dikit sumpah demi Allah dibagi. Pak, bagi duit dong Pak. Buat apa? Anak saya belum makan. Yang bener nanti demi Allah. Demi Allah nih, boleh demi Allah sih. Demi Allah Ustaz. Pak tolongin Pak, saya buat bayar anak-anak SPP berapa gope. Yang bener ente demi Allah dah dikasih. Demi Allah soalnya. Ya. Sampai ada orang nih ngadu ke gurunya. Katanya orang, guru, kenapa ente? Saya ditipu guru. Ditipu berapa? Sekian juta. Oh alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Untung bukan ente yang nipu, untung yang nipu dia. Ya. Masih untung yang nipu orang. Dan kita duit yang sudah kita keluarkan nggak bakal kemana-mana, sudah masuk ke rekening amal kita. Ya, nah itulah Abdullah bin Umar. Orang sesoleh ini luar biasa, punya guru namanya Sayyiduna Muhammad. Ini yang disebut dengan kenapa para ulama-ulama hadis ngarang Sahih Bukhari, ngarang Sahih Muslim, kok nyebutin nama guru-guru. Kata ulama, inda dzikris sholihin tanzilur
rahmah. Ketika kita cerita nih akhlak-akhlak orang-orang soleh, turun rahmat Allah. Kita ini paling nggak para hadirin, kalau nggak bisa kita mengikuti mereka, minimal mirip-miripin dah, ya. Kan gitu. Fa illam takun mithlahum fatashabbahu, kata ulama. Kalau kita nggak bisa ngikutin mereka, minimal mirip-miripin. Ya. Saya tasyabuh dengan saya punya guru ya, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Husain. Saya nggak bisa ngikutin beliau ilmunya, alimnya nggak ketolongan, Pak. Saya pernah sewaktu-waktu ya ngobrol dengan beliau hafal kitab Alfiyah. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Itu kitab apa? Kitab nahu paling tinggi dalam dunia nahu. Beliau hafal dari awal sampai akhir, usianya sudah 70 tahun. Ya. Dari belakang ke depan hafal, dari depan ke belakang hafal. Nerjemahin kitab Nasaihud Diniyah dengan bahasa Inggris. Allah, dengan bahasa Perancis, ya, dengan bahasa-bahasa lain. Wah, saya bilang nih kita yang mudaan aja minder ini. Ya. Beliau bisa bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa sama, termasuk Muallim Syafi'i Hazami, Pak. Ini cerita muridnya, datang orang Cina, engkoh-engkoh, beliau ngomong pakai bahasa Cina bahkan lebih fasih dari orang Cina. Muallim Syafi'i Hazami. Datang orang Belanda, beliau ngomong pakai bahasa Belanda, lebih fasih dari orang Belanda. Belajarnya di mana itu? Saya sempat nanya sama Kiai Hamid, maaf Kiai, antum belajar bahasa Inggris, belajar bahasa-bahasa itu di mana itu? Soalnya kan kalau kita perhatikan, ini ulama kan kerjaannya cuma nyantri, ngaji kan gitu. Ya. Jadi kalau kita runut ini, tahun sekian beliau nyantri, tahun sekian beliau ini, itu ini, itu ini. Toh kok bisa jadi guru bahasa Inggris, bisa ini itu, termasuk mu'alim. Kapan belajar bahasa Cinanya? Kapan belajar bahasa Belandanya? Oh ternyata kuncinya satu para hadirin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, entar Allah yang mengajarkan ilmunya. Bahkan mu'alim suatu hari sering kalau suatu hari siang atau kapan gitu pakai baju rapi, Pak, pakai jas, pakai sorban rapi, bawa kitab, masuk kamar ya, masuk kamar. Pertanyaannya itu ngaji sama siapa itu ya? Inilah orang-orang khusus ini. Nah orang-orang yang tadi saya bilang, kalau kita nggak bisa ngikutin, minimal mirip-miripin. Ya kita mirip-miripin apa? Pakaiannya dah. Kalau nggak apa? Mungkin rambutnya. Kalau nggak apanya gitu. Ya. Mungkin kan ada orang yang rambutnya gondrong disemir pirang, pakai peci yang dari apa tuh? Dari rotan. Mirip siapa itu? Habib Bahar tuh. Ya. Mungkin nggak pakai jas putih, pakai imamah putih, pakai jubah, pakai apa namanya? Pakai baju gamis, mirip siapa tuh? Habib Rizik. Kita nggak bisa ngikutin akhlaknya, minimal bajunya dah. Ya, kali malaikat saru-saru gitu malaikat. Kayak Habib Rizik ini. Gitu. Kali-kali gitu. Namanya orang kan begitu. Kalau demen pasti ngikut. Dulu zamannya Cristiano Ronaldo, rambutnya dipirang-pirangin, pada ngikut. Zamannya dulu kangen band, poninya digini-giniin, pada ngikut. Masa kita ulama kita kagak ngikut sih? Yang